Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Hidayat, NIM 2302054. Saya dari Prodi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Baik, di sini saya akan mereview atau sedikit menjelaskan lah sesuatu tanaman budidaya, tanaman pangan yang ada di daerah pesisir Pelalawan ini. Baik, sebelumnya saya akan mewawancarai salah satu petani budidaya tanaman pangan yang ada di Pelalawan ini. Baik, dengan Ibu, baik namanya dengan siapa? Bu Neneng. Dengan Bu Neneng. Oke, Bu Neneng, selama berkecimpung di dunia perkebunan tanaman pangan ini kira-kira sudah berapa lama? Kalau yang di lahan ini sekitar mau 6 tahun. 6 tahun. Berarti mulai dari 2001-an. 2000-an lah. Sudah cukup lama ya Bu ya? Iya. Ini lahan milik pribadi Bu ya? Kita sewa. Sewa. Sewa ke Pemiliknya? Pemilik. Oh, tapi bukan milik dinas tadi Bu? Bukan. Milik perorangan. Cukup lama juga Bu ya? Iya. Terus ini kan tanamannya di sini ternyata adanya tanaman jagung Bu ya? Nah, saya lihat nih jagung dan semangka. Wah, ada semangka ya, Bu? Sana semangka. Oh. Nah, ternyata di sini ada tanaman pangan di sini ada tanaman pangan berupa tanaman jagung dan ada buahnya juga, guys. Di sana ada tanaman semangka. Terus alasan Ibu lah untuk yang pertama inilah tanaman jagung. Alasan Ibu memilih tanaman jagung ini apa alasannya, Bu? Satu, mudah dikerjakan. Kedua, juga tidak mengenal musim gitu. Dan kita nggak perlu tenaga kerja yang banyak gitu. Dan juga untuk nilai ekonomisnya seperti ini kan, ini jagung pulut. Nilai ekonomisnya tuh penjualannya tuh lebih tinggi dari jagung manis. Sama jagung manis. Jagung manis. Ada bungkusnya, Dek. Tengok kesana. Dan mau diambil? Itu ya, tanam sekarang nih jagung pulut yang merek Kumala dari cap panah merah gitu, atau merek lain juga boleh gitu. Cuma kita biasa pakai yang ini, yang pulut yang tersedia di Pelalawan gitu kan. Jadi jagung pulut ini kebanyakan masyarakat Melayu sini sangat suka gitu. Jadi nilainya tuh lebih tinggi dari jagung manis. Kalau ini di pasaran harganya 10.000 sekilo, kalau jagung manis cuma 5.000. Oh, gitu. Bedanya sangat tinggi Bu ya. Jadi kalau menjadikan komoditas pertanian untuk tanaman pangan memang sangat bagus. Iya. Dan rasanya pun kalau yang nggak suka manis sekali, ini sangat enak menurut kita. Tapi kalau untuk campuran nasi ini bisa nggak Ibu? Bisa, dia harus dikeringkan sedikit gitu. Dia agak pulen gitu. Jadi makannya tuh kita cenderung kenyang, nggak seperti jagung manis. Ini bisa lah jadi salah satu rekomendasi kalau untuk ditanam ya, untuk tanaman jagung. Oke, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu keuntungannya juga sudah dijelasin tadi kan, masalah perbedaannya juga udah ada. Terus tantangan selama menanam jagung ini jenis apa deh? Jagung pulut. Tantangannya selama menanam jagung pulut ini apa sih? Kalau kami sih untuk di hama di sini ya monyet gitu. Monyet. Kalau seperti ulat kan dia paling, kalau jagung ini sebenarnya ulat, terus yang di luar dari itu berarti monyet atau serangan manusia lah gitu kan. Kalau ulat kan kita bisa cegah dengan insek, asal rajin kita menyemprotnya di time tertentu kan. Kalau monyet ini kan kita nggak bisa prediksi gitu, makanya harus ditunggu gitu. Sebenarnya kendalanya tuh kalau untuk anak muda yang pengen bertani, sebenarnya kalau saya tuh sangat rekom. Cuman anak muda sekarang kan kurang mau bertani itu mungkin ya panas, terus tampilan nanti nggak glowing kan, kebanyakan seperti itu. Berarti memang ya nggak serumit itu ya menanam jagung Bu ya. Tapi memang butuh ilmu. Ya itu butuh ilmu dan perlakuan di lahan itu kan, setiap jagung itu kan memang harus ada perlakuannya. Nggak bisa kita langsung tanam tinggalkan gitu, nggak kayak itu. Dia timenya umur segini harus seperti ini, di umur sekian misal harus dipupuk atau disemprot apa gitu. Terus untuk metode penanamannya ini apalah Bu kalau Ibu menamakannya ini?
Kalau saya tuh Jajar Legowo. Jajar Legowo ya. Ini Jajar Legowo tuh dia bedengan tanamannya tuh lebih maksimal, isinya lebih banyak. terus jaraknya itu Bu? Jarak antar Jaraknya tanamannya? antar tanaman tuh antar tanaman 30, jarak bedengannya 70. 70. Itu jarak standar ya gitu. Satu bedengan dibuat 2 baris atau Ada yang 3, ada yang 2. Ini kan kita ngikutin bedengan lama gitu kan. Sebenarnya itu bagusnya tuh 2 gitu. Cuma kalau kita buat 3 berarti kita harus jarangin sedikit. nggak beda kayak padi berarti Bu ya? Enggak. Oke Bu, terima kasih. Ternyata cukup itu sajalah pertanyaannya Oke. sepertinya Bu. Sebelumnya saya pribadi berterima kasih sama Ibu telah memberikan berbagai informasi mengenai tanaman pangan, tanaman jagung ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja video dari kami. Nanti untuk review kebunnya seperti apa, nanti saya akan beri di slide selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Berdasarkan dari penjelasan yang Ibu tadi jelaskan, udah sangat jelas bahwasanya menanam jagung itu tidak seribet yang kita kira. Menanam jagung itu ternyata simpel. Ya memang butuh perawatan dan juga ilmu juga pasti positif ada. Tapi cuman semua langkah-langkahnya tidak ada yang rumit. Semuanya bisa kita pelajari, dan bahkan ini untuk mengerjakan perkebunan budidaya jagung ini sangat mudah. Jadi kepada teman-teman semuanya, dengan sesimpel ini, dengan cara semudah ini, dan secara yang sangat efisien seperti ini, apakah teman-teman semua tidak tertarik untuk menanam jagung seperti ini? Mari kita teman-teman semua merenung, kita lestarikan tanaman jagung ini atau budidaya tanaman pangan jagung ini untuk kemajuan bangsa kita. Terima kasih, saya Muhammad Ihsan Hidayat, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.